Ada yang dari SMP yang berbeda ya Bapak Ibu? Ya, Ibu, SMP-nya berbeda, hanya Oke. eh, dari Kabupaten Sukabumi. Oh iya baik. Oke baik. Mungkin sambil menunggu teman yang lain yang belum on cam, kita bisa isi pretest terlebih dahulu ya sebagai eh, bukti kehadiran juga begitu untuk pretestnya. Boleh tolong di-share teman-teman mahasiswa untuk pretestnya dulu. Boleh sambil dipandu mungkin. Nandita boleh sambil dipandu. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan pelatihan pada hari ini, yaitu pelatihan mengenai Magic School AI dan Napkin AI, mohon agar Bapak Ibu dapat segera mengisi pretestnya, juga ini menjadi absensi kehadiran ya pada kegiatan hari ini. Boleh di-scan barcode yang ada di layar atau bisa klik link yang ada di kolom chat Zoom-nya. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, mungkin tidak akan terlalu lama ya. Kalau misalkan 1 jam sudah cukup, kita sudahi saja begitu ya. Nah nanti ada beberapa yang harus dikerjakan begitu, tapi tidak sulit. Ini hanya untuk pemenuhan JP Bapak Ibu itu ya. 32 JP ya kalau tidak salah ya. Untuk pemenuhan 32 JP itu ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu kerjakan dan kumpulkan gitu ya. Tapi tenang saja itu tidak terlalu sulit gitu. Nah, di sini kita berdiskusi saja karena saya yakin Bapak Ibu sudah lebih banyak pengalamannya dari saya, jadi kita berdiskusi saja di sini, begitu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Eh, nah, untuk hari ini saya akan menyampaikan mengenai pemanfaatan Napkin AI dan Magic School AI sebagai inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Oke, baik. Sebelumnya ada yang pernah tahu Napkin AI atau Magic School? Ada yang pernah tahu mungkin Bapak Ibu? Ada yang pernah pakai Magic AI atau sorry, Napkin AI atau Magic School? Ada yang pernah tahu? Oke, mungkin belum ya, Bapak Ibu ya. Oke, tidak apa-apa. Kalau misalnya yang sudah tahu, mungkin kita akan belajar lebih mendalam lagi di sini, begitu ya. Dan kebetulan di sini juga ada teman saya dari eh, Sukabumi ya, Ibu Adila ya, hadir ya Ibu Adila di sini ya. Kebetulan beliau adalah em, teman waktu S1 dulu saya di UPI, begitu ya. Oke, Bu Adila, apa kabar Bu Adila? Oke, baik kita akan coba lanjutkan pelatihannya. Sebelum kita memulai ke dalam Napkin AI dan Magic School-nya, ada beberapa materi terkait pembelajaran berbasis teknologi ya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran itu sendiri dia berasal dari kata belajar ya, yang artinya adalah sebuah proses melihat, mengamati dan memahami sesuatu. Jadi kita bisa belajar dari mana saja, tidak hanya dari guru begitu ya. Kita bisa belajar bahkan dari sebuah benda mati ya. Kita bisa belajar dari sebuah batu, itu bisa kita pelajari begitu ya. Kita bisa melihat, mengamati dan memahami batu itu seperti apa begitu ya. Itu adalah suatu proses belajar. Nah, kalau pembelajaran itu sendiri merupakan interaksi ya, interaksi antara guru dan siswa ya. Tidak hanya berfokus pada pengembangan pengetahuan, tapi juga pada pengembangan sikap dan keterampilan.
Nah, lalu bagaimana sih pembelajaran yang baik itu, begitu ya? Pembelajaran yang baik itu katanya mampu mencapai tujuan pembelajaran, kemudian mampu mendorong siswa untuk aktif ya selama pembelajarannya. Kemudian selain itu juga mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Sekarang banyak ya kaitannya tentang pembelajaran yang bermakna, mulai digaungkan begitu ya Bapak Ibu, pembelajaran yang bermakna. Kemudian berorientasi pada proses, lalu yang terakhir adalah mampu menggunakan teknologi sebagai pendukung pembelajarannya. Nah, yang ini yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kita highlight hari ini, begitu ya. Kenapa sih teknologi ya Bapak Ibu ya? Karena ternyata sekarang ini teknologi sekarang ini mulai pesat sekali begitu ya, perkembangan teknologinya sangat pesat sekali dari yang dulu kita tidak tahu ada yang namanya ChatGPT, sekarang itu ada nih yang namanya AI gitu atau artificial intelligence. Dari yang dulu kita tidak tahu VR, sekarang ada nih yang namanya VR untuk pembelajaran gitu dan betul-betul teknologi itu berkembangnya sangat pesat. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka pembelajaran kita tentunya akan tertinggal gitu, semakin tertinggal ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kenapa harus teknologi? Karena dengan teknologi akan meningkatkan kualitas belajar tentu ya, mempermudah akses informasi juga ya. Dengan teknologi juga kegiatan pembelajaran kita akan semakin menarik dan interaktif ya. Nah, dengan teknologi juga akses yang kita dapatkan itu lebih luas, lebih cepat ya. Dulu kita Bapak Ibu waktu kuliah dulu pasti kan mencari bahan-bahan untuk skripsi itu akan sulit sekali gitu ya. Tapi sekarang dengan akses teknologi udah cepet banget gitu. Kita tinggal ngetik di Google keluar tuh semuanya yang kita inginkan. Apalagi sekarang ada yang namanya ChatGPT begitu ya, artificial intelligence. Kita tinggal ketik udah keluar semuanya gitu ya. Nah, selain itu juga dengan teknologi pembelajarannya itu menjadi lebih variatif, lebih adaptif, dan membuat siswanya menjadi lebih kreatif. Nah, teknologi yang sekarang banyak digaungkan itu adalah mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Berikut ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai artificial intelligence. Nah, jadi AI atau artificial intelligence itu dalam bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan, itu merupakan sebuah sistem yang diciptakan untuk melakukan tugas-tugas kecerdasan manusia. Jadi memang diciptakan untuk bisa berpikir seperti manusia. Namun ternyata kan banyak juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan begitu dari AI ini. Jadi kita tidak boleh secara mentah-mentah begitu untuk mempercayai apa yang disampaikan oleh AI ini, ya. Nah, beberapa manfaat dalam bidang pendidikan ini, yang pertama personalisasi pembelajaran. Eh, jadi dengan AI begitu kita lebih lebih relate gitu. Kita lebih suka pembelajarannya dengan gaya seperti apa. Nah, itu bisa disesuaikan dengan gaya pembelajaran kita sendiri gitu, gaya pembelajaran siswa. Kemudian bisa membantu Bapak Ibu dalam penilaian, bisa membantu Bapak Ibu juga dalam administrasi, peningkatan aksesibilitas dalam penelitian, juga merancang rencana pembelajaran. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, ternyata ada beberapa ancaman nih Bapak Ibu dalam dunia AI ini gitu ya. Yang pertama penipuan akademis ya, kemudian ketergantungan pada teknologi. Nah, ini yang sangat krusial ya, ketergantungan pada teknologi ya. Sekarang dengan adanya ChatGPT, kita sudah mulai ketergantungan nih. Saya juga merasa sudah mulai ketergantungan dengan adanya ChatGPT. Kita harus sebagai guru harus uh, bisa mengontrol begitu siswanya agar tidak percaya 100% dengan apa yang disampaikan oleh ChatGPT karena memang ketika kita masukkan apa yang kita masukkan ke dalam ChatGPT begitu sesuai dengan biasanya akan sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi ChatGPT itu bisa membuat kita ketergantungan gitu bahkan sampai ada yang eh, stres begitu atau sampai ada yang mau bunuh diri karena mereka ketergantungan dengan ChatGPT ini begitu ya. Dan selain itu juga adanya ancaman
eksistensi guru ya. Tidak dipungkiri bahwa sekarang siswa itu malah banyaknya malah percaya sama ChatGPT gitu. Padahal belum tentu benar kan gitu yang apa yang disampaikan oleh ChatGPT ya. Oke. Nah, ini ada beberapa macam AI yang sering digunakan gitu ya. Kita tahu ada Gemini, kemudian di sini yang sering sekali digunakan yaitu ChatGPT, kemudian ada Quizzes, ada Kamigo, ada DeepSeek, ada Napkin, ada Magic School ya. Nah, namun sekarang untuk pembahasan kali ini kita hanya akan membahas mengenai Magic School dan Napkin AI yang saya rasa bisa membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Gitu, ya. Oke. Nah, kita langsung ke prakteknya saja ya, Bapak Ibu ya. Boleh nanti langsung dibuka laptopnya, Bapak Ibu kalau bisa menggunakan laptop untuk langsung praktek menggunakan Magic School AI. Jadi yang tadi saya sebutkan adalah AI untuk membantu pembelajaran ya, Magic School AI, kemudian Napkin AI. Oke. Oke, boleh teman mahasiswa kita Magic School AI terlebih dahulu, boleh linknya di-share di kolom chat untuk Magic School-nya. Oke, sambil saya pandu ya Bapak Ibu ya, di sini kita boleh masuk dulu ke Magic School. Magic School AI, boleh langsung di dalam Google saja, boleh langsung ke Magic School AI. Apakah sudah di-share teman-teman mahasiswa? Terima kasih. Itu boleh langsung klik Magic School AI-nya. Nah, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ada modul juga dari saya yang sudah saya siapkan, teman-teman mahasiswa boleh share juga modulnya. Jadi ketika pelatihan ini selesai, Bapak Ibu mungkin terlupa begitu bagaimana cara penggunaannya, boleh dilihat di modulnya. Di situ sudah ada step by step cara penggunaannya. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat sudah masuk ke Magic School AI. Nah, kemudian Bapak kita lihat ini untuk rencana pembelajaran ya. Kalau misalkan belum ketemu, boleh dalam kolom search, dalam kolom pencarian, boleh diketik rencana pembelajaran. Rencana pelajaran. Pelajar. Oke. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu bisa klik rencana pelajarannya. Nah, di sini langsung keluar nih Bapak Ibu. Oke, kelasnya tinggal dipilih sesuai dengan kelas Bapak Ibu ya. Boleh kelas 7, kelas 8, atau yang SD pun bisa begitu ya, disesuaikan saja ya. Kemudian setelah itu kita masukkan topik yang diinginkan ya, topik yang diinginkan Bapak Ibu. Misalnya nih Bapak Ibu ada yang dari biologi, ada yang dari IPA begitu ya. Ada yang dari IPA misalnya kita buat sistem tata surya. Tata surya. Nah, semakin banyak prompt yang kita hasilkan, maka nanti hasilnya akan semakin baik. Semakin detail prompt yang kita tuliskan, maka hasilnya akan semakin baik gitu ya. Tapi kalau misalkan topik saja seperti ini, sistem tata surya saja yang dituliskan itu juga sebetulnya sudah cukup gitu ya. Boleh kriteria tambahannya juga boleh disesuaikan oleh Bapak Ibu ya. Tapi jika tidak juga nggak apa-apa ya. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Seperti ini ya, sistem tata surya misalkan. Hasilnya akan seperti apa. Nah, keluar semua rencana pembelajarannya begitu ya, langsung keluar. Jadi kita bisa berdiskusi gitu dengan AI ya, dengan Magic School ini ya. Mungkin secara
garis besar sudah oke, tapi Bapak Ibu yang tahu mendetail bagaimana apa yang dibutuhkan di dalam kelas. Jadi nanti Bapak Ibu tentunya harus menyesuaikan kembali dengan yang diinginkan di dalam kelas Bapak Ibu, begitu. Tapi ini sudah sangat membantu sekali, begitu ya. Sudah ada tujuan pembelajarannya, sudah ada penilaiannya, kemudian poin-poin kuncinya seperti apa, ya. Lalu misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan ada soalnya. Nah, di sini kita bisa klik edit prompt di atas. Boleh kita tambahkan lagi. Tambahkan, tambahkan, tambahkan dengan soal latihan. Gitu. Baru kita klik hasilkan lagi. Nah, nanti akan berbeda tampilannya ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada latihan bersama, ada latihan independen. Tuh. Jadi bisa memberikan ide-ide kepada Bapak Ibu untuk pembelajaran di kelas ya. Di sini untuk latihan bersamanya, ajak siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil untuk menjawab tentang planet yang berbeda gitu. Latihan independennya juga disesuaikan ya. Ini Bapak Ibu bisa copy ke dalam bentuk Word-nya ya. Nah, jadi boleh sekarang tugas yang pertama Bapak Ibu coba dulu untuk mencoba. Ini boleh di copy, ini seperti ini, dikopikan saja langsung, copy langsung masuk ke dalam Word, ke dalam Word-nya. Nah, langsung di paste. Nah, langsung keluar seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jangan lupa nanti diberi nama dan instansi Bapak Ibu dari mana, begitu ya. Nama Bapak Ibu, kemudian instansinya dari mana, begitu. Magic School ya. Ada satu lagi nih Bapak Ibu AI yang bisa membantu untuk membuat visualisasi atau membuat diagram gitu untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menyusun pembelajaran ya, namanya Napkin AI ya. Oke, sama seperti Magic School bisa di searching ke Google dulu. Bisa di search ke dalam Google. Nah, Napkin AI. Seperti ini atau bisa klik di link yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, di sini kita klik Napkin AI. Oke, ya, silahkan dicoba terlebih dahulu, Bapak Ibu, dicoba diklik Napkin AI-nya. Oke, kemudian jika sudah, Bapak Ibu boleh sign in atau langsung saja get napkin free ya. Boleh sign in atau langsung get napkin free. Ya, ini juga tidak berbayar, jadi kita pakai yang free saja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti sama seperti tadi kita masuk dengan email kita di Google aja ya. Boleh klik Google-nya. Nah, lalu kemudian klik email kita yang di Google. Langsung saja kita gunakan AI-nya ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih, saya mau mencontohkan sel-sel sel-sel tubuh manusia ya, manusia. Nah, boleh Bapak Ibu sesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu ajar gitu ya. Ini sel-sel tubuh manusia, kemudian langsung klik continue. Nah, di sini akan keluar beberapa materi-materinya, begitu ya. Nah, napkin ini memang digunakan untuk memvisualisasikan apa yang ada, begitu ya. Jadi kan kalau kita melihat secara ini kan bosen ya, Bapak Ibu ya, bosen gitu kalau ngelihat cuman teks-teks doang gitu ya. Nah, dengan napkin kita bisa memvisualisasikannya, ya. Nah, bagaimana cara memvisualisasikannya? Nah, Bapak Ibu di sini ada tombol petir nih. Ada tombol petir di sebelahnya. Nah, itu bisa diklik ya. Oke, saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya mau dari yang ini nih, dari yang awal. Jenis utama kita blok dulu. Kita blok dulu ini sampai sini. Nah, ada tanda petir ya Bapak Ibu di samping sebelah kirinya. Nah, itu boleh diklik. Boleh diklik.
Nah, kita tunggu ya, Bapak Ibu, kita tunggu dulu. Kita tunggu dia memproses. Nah, keluarlah grafiknya gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ada yang bentuknya seperti ini gitu, atau bentuk yang lainnya bisa disesuaikan ya dengan yang Bapak Ibu inginkan begitu ya. Ini membantu visualisasi agar lebih enak gitu ya dilihatnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk kata-kata saja begitu ya, tapi ada gambarnya ya. Nah, misalkan saya pilih mau yang ini nih. Misalnya saya pilih yang ini nih. Oke, kita klik ya. Kita klik. Nah, di sini juga ada jenis-jenis yang lainnya, ada tema-tema yang lainnya, disesuaikan dengan yang Bapak Ibu inginkan. Ya, nah misalkan saya mau yang ini deh. Gitu. Nah, oke. Nah, nanti di sini juga masih bisa diedit, Bapak Ibu tenang saja. Di sini masih bisa diedit nih. Sel epitel tuh apa sih? Nah, di sini bisa diedit oleh Bapak Ibu. Ya, kemudian bisa ditambahkan atau mungkin bisa dikurangi begitu ya. Oke, nah misalnya saya mau lagi yang sebelah sini nih. Yang sebelah sini saya mau lagi pakai gambar. Fungsi selnya kita eh, kita blok dulu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ada tanda petir lagi di sini. Ada tanda petir. Nah, silahkan diklik tanda petirnya. Nah, kita tunggu dulu ya, Bapak Ibu ya. Dia memproses. Nah, ini seperti ini. Mungkin eh, ada yang lain. Nah, misalnya seperti ini, tampilan gambarnya, ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, begitu. Untuk membantu diagram-diagram, misalnya untuk administrasi, atau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan pelatihan, membuat presentasi PPT untuk di kelas juga bisa digunakan ini, gitu. Gambar-gambarnya bisa digunakan, begitu. Ini ada banyak sekali pilihan-pilihannya, jadi tinggal dipilih saja, ya. Nah, silakan Bapak Ibu coba, silakan Bapak Ibu coba untuk napkinnya. Nanti seperti yang apa tadi yang Magic School juga nanti boleh ini di copy ke dalam Word-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti misalnya seperti ini ya, fungsi sel nih, fungsi sel boleh kita drag saja, kita blok gitu ya. Kita blok seperti ini. Oh, maaf sebentar Bapak Ibu. Kita blok, kemudian kita kopikan ke dalam Word-nya di bawah yang tadi ya, di bawah yang tadi. Boleh langsung aja di bawah yang tadi. Nah, ini fungsi sel. Nah, lalu gambarnya kita kopikan juga. Bagaimana cara untuk save gambarnya? Nah, kalau sudah ada gambarnya, Bapak Ibu tinggal klik yang ini, export. Ya, di sebelah kanan atas ada yang namanya export. Bapak Ibu bisa save dalam bentuk gambar. Ya, bisa dalam bentuk PNG. Begitu ya. Ini bisa langsung di-save. Oh. Nah, yang ini misalnya kita mau ekspor. Nah, seperti ini, ekspor di sebelah kanan atas. Lalu kita mau save dalam bentuk apa? Gambar, PDF, PPT, gitu ya. Gambar saja ya, Bapak Ibu ya, agar mudah. Gambar, kita download. Gitu. Nah, nanti sudah ada gambarnya. Lalu kita masukkan ke dalam Word yang tadi. Ya, jadi satu Word saja diinsertkan gambarnya. Ya, dimasukkan gambarnya. Nah, ini ya, tadi dimasukkan gambarnya.
Oke. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup seperti ini saja untuk pengumpulan tugasnya. Jadi silakan sambil dicoba untuk napkinnya. Jika ada yang terkendala, boleh disampaikan kendalanya di mana, nanti kita bantu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini boleh nanti diberi nama dan sekolahnya, begitu ya. Nama dan sekolahnya. Di save juga, di save-nya dengan menggunakan nama dan sekolahnya. Nah ya, ini Bisa, sudah, bisa Bapak, bisa Ibu? sudahkah? Belum terlihat di Zoom yang Basic paling bawah layout, ada share-nya. share, udah Nah, kah? ya, oke. Sedang share screen Ibu. Ya, Bentar. saya Oke. mencoba ini Nah, ya. betul, betul. Ini Ibu, di sebelah nama Ibu, Ibu Yuli, Ini, itu di sebelah kanan atas, iya, ada yang huruf A itu sebelahnya lagi. Nah, ya. itu Saya nyari di boleh sini diklik Indonesia, Indonesia, bahasa Indonesia. bahasa Oke, Indonesia, oke, iya. oke, oke. Nah, Saya dicoba coba. diulangi. Ini ya, Ya, betul. Sudah masih, bisa tapi dan masih sih. Tapi masih ya. masih sih, Atau masih. atau coba eh, diulangi Bu, promnya Bu. Oh iya alatnya. Oh iya iya betul. Ya, coba Oh, diedit, oh iya iya ya saya buat diulangi. ulang ya. Iya, boleh Ibu. Oh iya sepertinya begitu. Iya, Saya coba dulu ya Bu. iya silakan Ibu. Hmm, Prosesnya lama. Ya udah Nah, ini sudah. keluar semua. Iya. Nah, ini tinggal di copy, kemudian dipastekan ke dalam Word-nya begitu. Ya nanti ditambah dengan apa tuh tabel-tabel dan sebagainya dari yang aplikasi satu lagi ya. Apa tuh namanya? Iya, boleh. Yang napkin, iya Iya Ibu. napkinnya. Terima kasih Bu. Terima kasih sekali. Iya, Ya stop share ya. sama-sama Ibu. Iya, Ibu, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin yang ada kendala, boleh sambil di-share post testnya, karena ya Bapak Ibu yang mungkin sudah mencoba tadi napkin dan Magic School-nya, yang sudah tidak ada pertanyaan lagi, boleh diisi post testnya sekaligus sebagai presensi untuk akhir kegiatan kita. Bisa di scan barcode atau di kolom chat itu juga sudah disampaikan. Baiklah, Bapak Ibu, eh, mungkin dicukupkan saja untuk kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu yang masih eh, boleh di-save saja dulu untuk link post test dan pretestnya, boleh nanti diisi setelah kita penutupan. Untuk kegiatan hari ini, Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Jika ada pertanyaan mungkin yang lanjutan begitu ya, terkait dengan Magic School-nya atau Napkin AI-nya, boleh nanti menghubungi saya begitu ya, atau menghubungi panitia untuk disambungkan ke saya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Nandita untuk kita Waalaikumsalam foto bersama. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan dipandu dulu Nandita. Oke, Silakan. untuk Bapak Ibu boleh di on kamera nih, untuk diaktifkan kameranya untuk kita dokumentasi. Oke, ayo yang belum rapi-rapi dulu.
Oke, mungkin aku pandu di slide 1 ya. Oke, slide 1. Senyum 1, 2, 3. Oke, slide 2. Ayo. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sudah Bapak Ibu. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dila, Sehat. Dila sehat, Dila. Ini kebetulan Bu Dila teman saya waktu kuliah dulu ya. Udah jarang kita ketemu ya, Dila. Ini tahun berapa ya? 2007. 2007. Bu dosennya masih muda. Iya, Ibu. Sebetulnya nggak muda-muda banget sih, Bu. Saya udah kepala 3 juga, Bu. Bu Dila juga muda, Bu. Iya, Bapak Ibu. Gimana ini penutupannya sudah ya? Sudah boleh